Halo semuanya, kembali lagi di podcast cerita pejuang PTN. Sekedar menginformasikan aja ya, kalau podcast ini berisikan cerita orang yang sedang berjuang mengejar impiannya hingga ia diterima di kampus yang ia inginkan. Tidak hanya yang diterima aja yang akan diceritakan, namun juga akan bercerita orang yang gagal masuk PTN impiannya. Kok yang gagal masuk PTN juga disertakan dalam cerita? Oh iya dong, disertakan juga. Ini sebagai acuan kalian kalau orang yang mau sukses itu pasti mengalami beribu-ribu kegagalan terlebih dahulu hingga ia mendapatkan kesuksesan yang ia inginkan. Cerita ini berdasarkan cerita real ya, yang dialami sama temen aku. Oh iya, sebelum podcast dimulai, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja ya ke podcastnya. Podcast ini menceritakan seseorang yang gagal diterima di Universitas Negeri Jakarta. Namanya Safitri. Biasa teman-teman memanggilnya Fitri. Ia salah satu siswi di sekolah negeri. Ia termasuk siswi yang pintar. Selalu mendapatkan ranking 3 besar di kelasnya. Ia juga mempunyai geng di sekolah. Sebelum pendaftaran kuliah dimulai, ia seperti hari biasanya melakukan kegiatan sehari-harinya seperti sekolah, main game, bermain dengan gengnya, hingga tibalah pendaftaran SNMPTN. Ia salah satu siswi di kelas yang mendapatkan kesempatan di jalur senam PTN ini. Dan ia mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk kuliah jangan terlalu jauh dari tempat ia tinggal dan memilih Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Setelah mendaftar senam PTN, ia melakukan kegiatan sehari-harinya, sekolah, mempersiapkan belajar untuk jalur SBMPTN kalau memang ia tidak diterima, dan kegiatan yang lainnya. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari yang dinanti-nanti olehnya, yakni pengumuman senam PTN. Hatinya mulai deg-degan, webnya mulai down karena banyak yang mengakses. Dan ia membuka pengumumannya beberapa jam kemudian ketika sudah jarang yang mengakses dan melihat bahwa ia tidak diterima di kampus impiannya itu. Ia merasa sangat kecewa ketika melihat pengumumannya itu. Setelah pengumuman senam PTN, ia mencoba untuk melupakan kegagalannya itu dan mulai bangkit belajar di jalur SBMPTN. Berbagai cara ia lakukan, mulai dari membeli buku SBMPTN, belajar melalui handphone, aplikasi di handphone, dan yang lainnya ia lakukan. Tibalah pendaftaran SBMPTN dan ia memilih jurusan yang sama dan kampus yang sama, yakni Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sama halnya dengan jalur senam PTN, ia mengalami penolakan kembali bahwa ia gagal masuk PTN yang ia inginkan. Dari sini kita dapat mengambil pelajarannya ya. Kalau
orang yang mendapatkan ranking berturut-turut di kelasnya belum tentu diterima di kampus yang ia inginkan. Dan untuk teman-teman yang ingin berjuang di jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN, tetap semangat ya. Jangan lupakan untuk belajar dan tetap berusaha yang terbaik. Dan yang terakhir, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen. Thank you.